Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jeremy. Pada video ini saya akan mempresentasikan tentang tugas 2 mata kuliah keamanan sistem informasi untuk memenuhi nilai tugas 2. Interruption. Interupsi atau biasa disebut dengan interrupt memiliki pengertian suatu permintaan khusus kepada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Bila terjadi interupsi, mikroprosesor akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakannya dan mengerjakan permintaan khusus tersebut. Jenis-jenis interrupt. Yang pertama, software. Interrupt jenis ini disebut juga sebagai system call. Misalnya, suatu program ingin mencetak hasil dengan printer dan atau juga dengan scanner. Yang kedua, hardware. Terjadi karena adanya aksi pada perangkat keras seperti penekanan tombol pada keyboard atau menggerakkan mouse. Interrupt ini terbagi menjadi dua, yaitu maxable interrupt yang terjadi karena aksi luar dan non-maxable interrupt yang terjadi karena memori atau kesalahan parity pada program. Penyebab terjadinya interrupt. Yang pertama, program terjadi akibat eksekusi suatu instruksi. Yang kedua, timer disebabkan oleh timer pada prosesor. Yang ketiga, input-output disebabkan oleh input-output output controller baik sebagai tanda bahwa operasi telah selesai maupun memberi tanda error. Yang terakhir adalah kegagalan hardware disebabkan oleh kesalahan hardware seperti power failure dan memory parity error. Ada dua aksi yang diberikan pada saat terjadi interupsi. Yang pertama, synchronous input-output, yaitu dijalankan dan juga selesai digunakan. Nah, kontrol mengonfirmasi sebagai user proses untuk menunggu selesai digunakannya input-output digunakan perintah wait. Yang kedua, asynchronous input-output. Kembali ke user program tanpa harus menunggu input-output. Ini adalah gambar dari interruption. Yang kedua adalah interception, merupakan ancaman terhadap kerahasiaan informasi yang ada yang disadap atau orang yang tidak berhak untuk mendapatkan akses ke komputer di mana informasi tersebut disimpan. Pada aspek ini, data berhasil diambil sebelum atau sesudah data ditransmisikan ke tujuan. Teknik ini sangat sering dilakukan dan sangat transparan. Bahkan mungkin saat ini sedang disadap maupun tak pernah menyadari hal tersebut. Ini adalah interception. Yang ketiga adalah modification. Modification atau berarti tindakan untuk mengubah suatu hal. Modification merupakan suatu ancaman terhadap integritas yang melibatkan perubahan data atau gangguan terhadap perintah sehingga isi dari data tersebut tidak sesuai dengan yang aslinya. Contohnya, dari ancaman ini termasuk mencegat dan mengubah data yang dikirimkan dan diubah menjadi keinginan pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini adalah gambar dari modification dan yang terakhir adalah fabrication. Fabrication berarti dugaan pemalsuan bukti, merupakan ancaman terhadap integritas. Orang yang tidak berhak berhasil meniru dan memalsukan suatu informasi yang ada sehingga orang yang menerima informasi tersebut menyangka informasi tersebut berasal dari orang yang dikehendaki oleh si penerima informasi tersebut. Contohnya, orang yang tidak bertanggung jawab memasukkan pesan-pesan atau data-data palsu ke dalam suatu file atau juga folder juga. Ini adalah gambar dari fabrication atau pemalsuan. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.